Saya dengar ada orang zikir, sifat aku sifat Allah, namaku nama Allah, fiilku fiil Allah, zatku. Waduh, saya ketemu 2 orang ngomong begitu. Waktu saya masih umur 13 tahun, saya langsung bilang, Om, tolong jangan zikir begitu, nanti kamu mati dibenturin oleh malaikat maut. Dia bilang, ini kajian tertinggi, ente masih mau kencur. Tapi saya umur 13 sudah suluk 40 hari belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah dan Samaniyah Al-Qadiriyah. Dia remehkan saya. Betul, waktu saya mulai beranjak remaja, dia mati di dalam WC, kepalanya tersungkur di dalam WC. Bener, bukan karena saya ngomong, tapi itu kabar yang disampaikan kepada kita. Orang yang coba-coba bawa nama zat Allah, kemudian dikatakan itu zatnya dia, Allah marah. Kepalanya diambil malaikat mau dibenturin, Pak, tersungkur di tempat paling hina, paling kotor. Itu satu. Dia jago debus, jago debus, matinya di WC. Gimana tuh? Masih jago debus gak tuh? Jago embus itu ya. Yang kedua sama, itu terapis saya waktu saya mahasiswa. Nyimpen ilmu macan. Untuk manggil macannya dia baca itu, ternyata itu macan iblis, siluman iblis. Saya bilang, saya panggil Bang, Bang, tolong saya cinta sama Abang, jangan dipakai lagi Bang. Saya khawatir Abang direnggut dalam sesaat oleh malaikat maut tanpa diberikan waktu untuk bernafas. Ini kajian tertinggi, dia ngomong gitu juga. Kamu kan sekolah doang, ngerti apa kamu? Dia remehin lagi, itu kan sombong gak tuh? Sombong. Kejadiannya sama, dia merbot musola, merbot surau, tiba-tiba mati malam hari apa sore saya lupa. Kepalanya dibenturin malaikat ke tempat buang air kecil di WC surau. 2 orang udah. Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Tolong hentikan zikir-zikir setan itu ya. Itu zikir iblis ya, Thariqat Azaziliyah. Namanya keren ya. Thariqat apa? Azaziliyah. Siapa tuh Azazil? Iblis. Azazil sudah puluhan ribu tahun ibadah di surga, tapi dia tidak sama sekali bisa tembus melihat arsy Allah. Nabi Adam baru dicipta, tapi karena dalam diri Nabi Adam ada nur Muhammad memancar, dengan pancaran itu dia bisa memandang ke arsy Allah. Jadi lebih sakti mana Nabi Adam atau Azazil iblis? Iblis ribuan tahun zikir, mimpin surga. Surga itu kayak pesantren lah, pesantren langit. Dia khidmah jadi pemimpin zikir di situ, mimpin manakib surgawi. Tugasnya mimpin zikir jahar, zikir sir. Semua zikir yang ada di alam semesta, terutama dari bumi sampai ke langit, tapi di atas langit dia nggak tahu lagi. Itu ada catatannya pada Azazil. Jadi hati-hati ya, karena dia kolektor ijazah talqin zikir. Jadi hati-hati, pemburu ijazah belum tentu selamat, karena satu hal yang dia tidak pernah baca. Dia sering zikrullah tapi tidak menyebut nama Habibullah. Tahu sebab salah dia? Dia sering baca la ilaha illallah tapi dia tidak tutup dengan Muhammad. Dia bilang, mana Muhammad itu? Gak ada, kan engkau saja yang ada ya Allah. Kayak tinggi ma'rifatnya iblis itu ya. Ya Allah, cukup engkau saja yang aku katakan la ilaha illallah, aku tidak butuh selainmu. Nabi gak disebut-sebut.
Dia kira Allah bisa ditipu, ya. Emang karakter Azazil ini turun ke munafik. Yukhadi'un Allah, mereka mengira bisa menipu Allah. Allah tahu dia gengsi salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun torikot antum, apapun mazhab, apapun manhaj, apapun wiridan, nggak ada salawatnya, torikotnya udah ganti. Torikot Azaziliyah, ya torikot tua juga sih, keren juga, tapi PA. Sakti. Azazil itu sayapnya hampir sama banyaknya dengan sayap Jibril alaihis, padahal Azazil itu murid Jibril. Kenapa? Semua catatan zikir Sayyidina Jibril ada pada Azazil. Kolektor nggak tuh? Kolektor sanad dia, kolektor ijazah, tapi dia bangga dengan sanad ijazahnya. Kan berulang sekarang. Ini nggak ngelarang antum koleksi sanad ya, kumpulkan sanad sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah sombong. Orang ciri-ciri yang benar bersanad, dia tambah tawadu karena tambah merasa tidak berilmu. Azazil tidak bisa memandang nurmu, Nabi Adam memandang isim Muhammad. Di dalam kitab tadi Al-Khasa'is Al-Kubra disebutkan, ini riwayat Israiliyat, tapi Imam Suyuti membolehkan menyebutkannya. Berarti ini masuk ke hadis, hadisu an Bani Israel, kamu boleh cerita tentang Bani Israel. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan kepada Nabi Adam 124.000 tongkat. Ternyata tongkat itu mau dibagi-bagi kepada semua keturunannya yang menjadi nabi. Kepada siapa disimpan? Dipanggillah anaknya bernama Syis. Wahai Syis, aku serahkan tongkat ini kepadamu. Maka disimpan oleh Nabiullah Syis. Saya nggak tahu tongkatnya kayak gimana. Tongkatnya nggak tahu begini apa enggak ya. Ini karena diijazahkan guru, diperintah guru. Baru sebulan ini. Tadi kan saya cuma nyimpen aja, tapi nggak pernah make. Kolektor aja, kolektor tongkat. Tapi nggak pernah make. Tapi beliau berkalam, istamil, pakai. Fa innahu min sunani Rasulillah. Itu sunnah Nabi, khususnya lagi ngajar. Maka saya pakai. Bukan biar tua-tuaan. Bukan begitu. Bukan ya. Ini menghargai ilmu yang kita pakai. Allah ciptakan makhluk, lalu Allah hembuskan ruh. Pada makhluk itu Allah pantulkan 3 cahaya. Catat, cahaya sifatullah. Makhluk artinya apa? Ciptaan. Awalnya tiada menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Jadi al-khalq artinya ibrazu syai' minal adami ilal wujud. Mengeluarkan sesuatu dari ketiadaannya menjadi ada. Disebut dengan khalq, penciptaan. Setelah Allah pancarkan sifatnya, maka tampaklah namanya. Sifat rahmah memancarkan beberapa nama, Rahman, Rahim. Benar? Satu akar kata enggak? Rahmah. Benar? Rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Rahman kasih, Rahim sayang. Udah gitu. Itu gampangnya ya. Berarti rahmah sifat, Rahman nama. Bisa bedain? Sabar dengan penyabar beda nggak?
sayang dan yang punya kasih sayang itu beda. Sayang itu sifatnya, Rahman itu namanya. Berarti udah dua. Nur asmaullah, nama-nama. Turunlah dari nama itu al asmaul husna. Maka dianjurkan kita membaca al asmaul husna. Terus, dan yang ketiga, mengadakan dari tiada menjadi ada itu, perbuatan mewujudkan dari tiada menjadi ada, itu namanya fi'il, bernamalah af'alullah. Apa arti af'alullah? Perbuatan. Coba, di tubuh kita ini ada tiga-tiganya. Akang jantungnya yang gerakin Akang apa siapa? Beneran? Yakin? Bisa gerakin sendiri nggak? Coba bilang, tung, diam dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang gerakin? Itu fi'lullah. Berarti Allah setiap hari bekerja nggak di tubuh kita? Coba, ada yang sudah punya uban belum? Antum belum punya uban ya? Udah punya uban nih kayaknya nih ya. Udah. Coba, bisa nggak nahan ubannya? Nggak bisa. Berarti yang nguasain satu helai rambut Bapak atau Allah? Dipanggil Bapak marah dia nanti. Karena udah ada uban saya nggak panggil Bapak. Baik. Satu uban tumbuh saya tidak sanggup menahannya. Satu jerawat tumbuh saya tidak sanggup juga menahannya. Ya. Dulu kami ziarah ke Tuan Guru Zuki di Kedah. Ternyata murid Abah Anom. Ya, jauh-jauh ke Malaysia ketemunya murid Abah Anom. Saya mikir-mikir, ya Allah, orang jauh dari Malaysia berguru ke Tasik. Masa saya nggak berguru ke Tasik? Ya, katanya di sini ada keturunan di Garut apa di Tasik? Said Ahmad Zaini Dahlan. Bener ada ya? Di Tasik apa di Garut? Tasik. Katanya masih ada ya? Ya, semoga keturunan-keturunan beliau diberkahi Allah. Amin. Amin. Saya berangkat cuakep. Nah, bahasa Jawanya. Gua anteng. Kasep. Begini. Sorry. Kasep ya. Apalagi? Udah, gelis. Berangkatnya keren. Pulang-pulang Allah kasih pelajaran. Karena berangkat merasa keren, pulang-pulang kere. Dikasih sama Allah ini. Jadi ini ingin mengingatkan saya kepada Tuan Guru Zuki. Ini bekas dari saya kena cacar. Kena cacarnya di Malaysia. Orang berlibur, kita masuk ke Thailand, saya kepanasan, kedinginan. Orang asik-asikan ketawa-ketawa, saya menangis dalam batin ya. Alhamdulillah dikasih cash langsung. Berangkat merasa keren, pulangnya N-nya hilang. Kere. Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak ini. Maka saya ngelihat ini tuh saya bersyukur. Tapi saya bersyukur lagi kalau dia hilang ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak sanggup menahan bahkan yang ada di dalam tubuh ini. Nggak sanggup. Sekarang saya masih merasa saya ngangkat tangan. Coba angkat tangannya, bisa nggak? Kalau nggak namanya stroke. Coba angkat tangannya, bisa. Tuh, itu yang angkat siapa? Serius? Antum yang angkat kok Allah yang angkat? Ada jawabnya. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidaklah kamu mengangkat berkehendak kecuali Allah lah yang berkehendak. Wa ma ramaita iz, tidaklah kamu yang melempar panahmu kecuali Allah lah yang melempar. Nama, sifat dan afal itu semua adalah inti-inti dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu nama Allah. Nur Muhammad itu sifat
Allah. Maka kalau sudah diajar zikir oleh guru, zikirnya masuk ke dalam kolbu, berarti nur Muhammad sudah masuk ke dalam kolbu. Gitu. Cuma hati-hati, harus ditutup pakai solawat, karena iblis Azazil dulu banyak zikir tidak iblis itu zikirnya banyak, sakti, tapi dia nggak tembus ke aras, berarti tidak kasyaf. Tahu kasyaf? Tidak Allah singkapkan, hijab tidak Allah buka. Nabi Adam hanya diajarkan asma, wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Kalau ada, kita buka handphone, yang diminta nama bukan? Kalau kita mau download sesuatu, ada namanya kan? Nama email. Itu semua pelajaran. Kalau mau download ilmu dari Allah, harus punya nama. Ya, bukan cuma nama fisik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ingin dikenal, aku ciptakan makhluk, aku hembusanku. Ciptaannya ini bernama alam, hembusannya ini bernama Ahmad. Paham? Ahmad ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahmad ini berkeringat. Memancarlah di situ nur. Disebut nur Muhammad. Itu biar gampang ngapalinnya, dibuat cerita begitu. Jadi Ahmad memancarkan nur. Nur yang mengitari Ahmad itulah namanya Muhammad. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi, kuntu nabiyan, aku dulu sudah pernah diangkat jadi nabi dan selama-lamanya nabi. Itu dia Ahmad. Maka pengangkatan Ahmad itu adalah Allah menghembuskan. Begitu. Allah hembuskan, itulah pengangkatannya. Dan itulah yang disebut solawatnya Allah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada an-nabi, bukan ar-rasul. Salawat Allah kepada an-nabi adalah hembusannya Ahmad. Apa arti Ahmad? Coba ditasrif. Hamida yahmadu. Coba pakai ana. Apa arti Ahmadu? Aku memuji. Ya. Satu. Sekarang Ahmad dalam pemaknaan tafdil. Ini jangan pakai bab yang ono dulu ya, yang pakai Sayyidina. Ini kita lagi bab bahas nur. Jadi kita kurangi dulu istilah-istilah yang menghabiskan kosakata. Ahmad isim tafdil. Apa arti isim tafdil? Afdal, af'al. Ahmad, apa artinya? Yang terpuji. Tapi saya mengartikannya kepada yang pertama, Ahmad, aku memuji diriku yang terpuji. Itulah kata Allah, itulah namanya Ahmad. Jadi ketika Allah menghembuskan, apa isi hembusannya? Aku memuji diriku yang terpuji. Kira-kira begitu ya. Siapakah diriku yang terpuji? Dizahirkan oleh Allah, namanya Muhammad. Paham? Jadi nama Muhammad itu enggak asal-asal buat. Oleh karena itu ketika Sayyidatuna Aminah, beliau hamil, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, engkau akan melahirkan Sayyidul Alamin, engkau akan melahirkan penghulu alam semesta. Fasammihi Muhammadan, namakanlah dia Muhammad. Tapi kenapa Nabi Isa menyebutnya Ahmad? Karena Nabi Isa itu bukan manusia biasa, dia separuh fisik separuh ruh.
bernama beliau Ruhullah. Ruhullah, hembusan Allah. Hembusan dia dari mana? Hembusan dia itu adalah sebagian yang ada dalam hembusan Ahmad. Berat nggak kajian begini? Tapi kan request. Tapi bisa mengerti ya? Luar biasa orang Tasik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika Nur Muhammad itu isinya apa? Nama, sifat, afal. Lalu Ahmad itu adalah pantulan daripada zat Allah. Bukan zat Allah, tapi pantulan. Dalam bahasa Arabnya tajalli. Saya terjemahkan dengan pantulan. Jika ingin mengenal Allah, inilah 4 caranya. Ini 4 pintunya. Ada yang mengenal Allah lewat afalnya, perbuatan, zikirnya la ilaha illallah. Ada yang kenal Allah lewat namanya, belajar al-asmaul. Ada yang kenal Allah lewat sifatnya, belajar sifat 20. Itulah makomnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau ini makomnya fana pada sifat Allah. Kira-kira gurunya siapa? Ternyata gurunya Imam Asy'ari, imam kita yang mengajarkan sifat 20, adalah Imam Sayyidut Taifah Al-Junaid Al-Baghdadi. Wajar ya? Wajar. Maka tolong para kiai, para ajengan, para ustadz, para santri, hidupkan kembali kajian Al-Asma'ul Husna dan sifat 2. Jangan sayapnya kurang. Jadi satu sayapnya sifat 20, sayap keduanya Al-Asma'ul. Pakai kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Tuh. Tapi kalau mau kenal Allah, pintunya cuma satu. Harus kenal ruhnya kita. Karena ruh kita adalah percikan dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bernama Abu Ruh, bapaknya ruh. Jadi ini kalau kita salawat rindu, kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad, salam kolbu kami kepada Nabi Muhammad, salam jasad kami kepada Nabi Muhammad, salam ruh kami kepada ruh Nabi. Ternyata di kitab Dalail yang sering dipakai oleh ulama-ulama aswaja, termasuk di Tasik ini, ada kitab namanya Dalail Khairat. Tadi dikarang oleh Imam Al-Jazuli. Ada salawat begitu enggak? Allahumma salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Benar, ada. Kalau salah tolong dibenerin ya. Pada ngerti ya? Ijazahnya diambil dari kiai. Cuma kalau dari kiai mungkin berat, puasa dulu 7 hari. Kita beruntung ketemu dulu ulama-ulama yang dari sono, ijazahnya tanpa puasa. Cuma kalau nggak pakai puasa, nggak istiqomah. Yang dapatnya pakai puasa, biasanya sampai sekarang nggak ditinggal. Bener nggak? Ya. Tapi bagian terakhir yang mau saya sampaikan, kajian Nur Muhammad bukanlah kajian bid'ah, karena Nur Muhammad adalah ungkapan yang dimunculkan oleh ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri yang mengabarkan. Apa kata Nabi? Ini hadis. Ibundaku Aminah berkata, wahai ananda Muhammad, ketika aku melahirkanmu, ra'aitu nura, aku melihat cahaya menyebar
meliputi alam semesta. Karena Sayyidah Aminah ingin menyebutkan dua kekuasaan yang ada saat itu, yang dia sebut hanyalah Persia dan Rum. Itu semuanya sampai. Berarti inilah dalil kajian Nur Muhammad. Itu dalil paling sahih. Adapun dalil yang lain, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ini mohon maaf para kiai, saya sampaikan kebenaran. Hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, hadisnya palsu. Jangan pakai lagi. Itu dipakai menjelaskan hadis barusan. Katakan ini sebagai ungkapan dari para ulama, ya, supaya kita nggak dituduh mulu. Kok para sufi aswaja suka hadis palsu? Mau kita kerjasama? Kalau enggak, saya capek-capek nih nyampein hadis, nanti kita bilang, siapa bilang aswaja suka hadis palsu? Ternyata para ajengan masih pakai hadis palsu. Mau ya diperbaiki? Itu tadi hadis ada di riwayat Imam Ahmad, hadis Imam Darimi, hadisnya sahih. Imam Darimi teman Bukhari, Imam Ahmad guru Bukhari. Beliau mengatakan, ra'aitu nura, aku melihat cahaya lahir dari diriku. Jadi Nabi Muhammad itu lahir nggak bawa darah, lahir blok itu, dan langsung terkhitan. Wulidtu makhtuna, terlahir sudah terkhitan, nggak perlu disunat lagi. Ada yang lahir sudah dikhitan di sini, ya, Mehmet namanya, bukan Muhammad, ya. Kalau Nabi Muhammad baru